Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh warga Gereja Kristen Jayawetan, kita bersama-sama berhimpun pada saat ini untuk menghayati kasih Tuhan di dalam ibadah syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah ibadah syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Negara kita, Indonesia, genap berusia 76 tahun. Sebagai warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa dengan berjuang membangun kehidupan bangsa negara yang adil dan makmur. Terlebih di masa pandemi saat ini, tugas kita adalah mematuhi protokol kesehatan dan aturan pemerintah demi terwujudnya penanggulangan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Kini, mari kita memulai ibadah syukur kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 6, bait yang pertama dan yang kedua, Hai Masyurkanlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua, jemaat Allah dimanapun berada, saat ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, di dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan yang demikian. Ibadah syukur HUT ke-76 Republik Indonesia bersama-sama kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada peringatan HUT RI ke-76 saat ini adalah melekatkan hati pada Allah yang sejati. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 2. Bangsa
Sekarang mari kita bersama-sama berdoa penyerahan diri. Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mengizinkan kami masing-masing dalam kebersamaan kami saat ini melakukan ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersama-sama menyadari betapa besar kasih-Mu, tapi kami bersama-sama juga menyadari betapa besar dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Biarlah kami selalu belajar menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari hanya kepadamu. Ibadah kami saat ini sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa kasih tangan-Mu. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar, membaca pembacaan Alkitab dari Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa terkasih, bersabdalah kepada kami, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, menjadi semangat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 9 sampai 16.
Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya. 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Amin. Berbahagialah kita semua yang masih ada kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan, serta mengamalkan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anakku semua, jemaat Allah di rumah-rumah, dimanapun panjenengan semua berada. Ayat yang kita baca, kita beri tema menyikapi peristiwa. Sekali lagi, menyikapi peristiwa. Bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa akan sangat berpengaruh bagi hidup dan kehidupan kita, bahkan masa depan kita, baik pribadi, keluarga, gereja, maupun bangsa dan negara kita. Melalui bacaan yang kita baca, yang merupakan bagian dari pembelaan Stefanus di depan sidang Mahkamah Agama, kita diingatkan pada peristiwa yang dialami oleh Yusuf, khususnya dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Dari sudut pandang iman kita, Stefanus dan Yusuf telah menyikapi dengan benar segala peristiwa yang terjadi dan menimpa pada dirinya. Mereka sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapa dan apa yang menyekitarinya. Ternyata saudara-saudara, sikap yang demikian ini membawa pengaruh baik, pengaruh yang positif terhadap kepribadiannya, terhadap siapa dan apa saja yang ada di sekitarnya, juga terhadap bangsa dan dunia pada umumnya. Pertanyaannya, bagaimana Stefanus dan Yusuf menyikapi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya? Walaupun Stefanus saat itu diperhadapkan dengan tuduhan palsu dari orang-orang Libertini, orang Yahudi dari Kria dan Asia, akibat iri hati karena mereka kalah debat dengan Stefanus, yang semuanya menyebabkan Stefanus dihadapkan pada sidang Mahkamah Agama. Stefanus dianiaya, dilempari batu hingga mati.
Demikian juga Yusuf, saudaraku, menjadi sasaran iri hati saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke orang Ismail. Kejadian 39 ayat 1. Dia tidak mencari-cari kesalahan saudara-saudaranya, tidak lagi saling menyalahkan dan saling menghakimi di antara mereka. Sebagaimana Stefanus di dalam doanya yang mengatakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah Rasul 7 ayat 60. Di tengah-tengah situasi dia dianiaya pada saat itu, dia justru berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Kejadian 45 1-15, kita membaca Yusuf ingin menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi secara kekeluargaan. Cara yang ditempuh oleh Yusuf adalah yang pertama, menaruh empati kepada saudara-saudaranya. Terharu jatuh hati, menenangkan hati saudara-saudaranya, sebab tadinya mereka takut karena mereka bersalah, ayat 3. Yang kedua, Yusuf membuka dirinya kepada saudara-saudaranya, siapa dia sebenarnya, dan mengakui serta menerima saudara-saudaranya apa adanya, bukan ada apanya. Ayat 4, 14, dan 15. Yang ketiga, Yusuf selalu bersikap ramah. Yusuf tidak mendendam. Kemudian yang keempat, Yusuf mau mengampuni kesalahan mereka, walaupun tidak berarti menghilangkan kesalahan mereka, karena saudara-saudaranya menyadari kesalahannya. Akhirnya saudara-saudara, suasana yang tadinya tegang di antara mereka menjadi cair. Saudara-saudaranya mau bercakap-cakap dengan dia. Ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus dan Yusuf dimampukan Tuhan untuk melihat dan menyikapi sebuah peristiwa, termasuk penderitaan yang dialami, dari sudut pandangnya, dari sudut pandang imannya kepada Tuhan. Sekali lagi, mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa dan apa saja, tetapi keduanya mengimani bahwa semua terjadi atas seizin Tuhan. Ada maksud Allah di balik semua yang dialami. Ayat 5. Bagi Yusuf, dia mengimani ada rencana Allah yang indah untuk memelihara kehidupan keluarganya, ayat 5. Untuk memelihara hidup suatu bangsa, Kejadian 50 ayat 20. Untuk menjamin kelanjutan keturunan saudara-saudaranya, sehingga sebagian besar bisa tertolong, ayat 7. Supaya tidak jatuh miskin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh bangsa Indonesia yang cinta NKRI sangat bersukacita dan berbahagia, karena hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI dengan tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita bangsa Indonesia pada umumnya dan warga GKJW khususnya menyikapi peristiwa kemerdekaan ini? Sebagai bangsa yang beragama,
kita sangat meyakini bahwa kemerdekaan bangsa ini semata-mata karena rahmat dan anugerah Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sebagai bangsa, saudaraku, kita pasti bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih pada perjuang kemerdekaan bangsa kita yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk memerdekakan kita dari segala bentuk penjajahan. Saat ini, saudara-saudara, kita juga bersyukur, berterima kasih pada pemerintah kita beserta semua jajarannya, para nakes, Polri dan TNI dan para penegak hukum lainnya yang telah berjuang memerangi penyebaran COVID-19 untuk menjadikan dan mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam segala bidang. Saudara warga GKJW yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bulan Agustus ini kita keluarga besar GKJW memperingati hari pembangunan GKJW dengan tema bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah. Maka sudah selayaknya, saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan menyelamatkan GKJW. Berterima kasih kepada para pejuang iman yang telah memerdekakan kita dari suasana yang mencekam pada masa penjajahan Jepang. Dan tercabik-cabiknya persekutuan kita saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa syukur dan terima kasih ini mari kita wujudkan dengan mengisi kemerdekaan dengan cara yang pertama. Bersama-sama bersatu padu, bersinergi secara terus-menerus memerangi segala bentuk penjajahan baik yang kasat mata maupun kasat rasa. Yang kedua, bersama-sama bersatu padu untuk bertekad tidak menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tetapi melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Galatia 5 ayat 13. Tidak untuk menutup-nutupi berbagai bentuk kejahatan, tetapi hidup sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Yang ketiga, hidup saling menghormati dan mengasihi sebagai sama anak bangsa dan sesama warga GKJW. Takut akan Allah, menghormati pemerintah yang ada. 1 Petrus 2 ayat 17. Saudara-saudara, dalam perjalanan serah hidup kita pasti banyak peristiwa yang terjadi atas diri kita pribadi lepas pribadi, atas gereja kita, demikian juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Stefanus dan Yusuf menyikapi segala peristiwa yang terjadi dan dialami dalam hidupnya, hendaknya menjadi contoh teladan bagi kita. Sehingga kita diperkenankan oleh Tuhan dan diizinkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara, apapun peristiwa yang kita alami dan menimpa kita, asal kita menyikapinya dengan benar, seperti Stefanus dan Yusuf, pasti masih ada kesediaan bagi kita untuk berkarya, bersinergi, membangun negara Indonesia dan GKJW yang kita cintai. Itu semua sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Tuhan.
sehingga Indonesia semakin tangguh dan tumbuh. Gereja kita GKJW semakin mandiri dan menjadi berkat. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan ber-GKJW saat ini, mari kita bersama-sama terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Selamatkanlah negaraku Indonesia. Selamatkanlah gerejaku GKJW. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli. bersama umat Tuhan di muka bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita mengambil saat untuk menyatakan doa syafaat bersama-sama dengan bangsa yang kami cintai, dengan beraneka ragam agama yang ada. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami sangat meyakini bahwa kemerdekaan ini terjadi atas berkat dan rahmat Allah. Biarlah kami semua Tuhan izinkan untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan benar, supaya kami menjadi pejuang-pejuang yang mewujudkan Indonesia menjadi tangguh, Indonesia menjadi tumbuh, dan gereja kami GKJW semakin mandiri dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah Indonesia. Mereka semua telah berjuang dengan penuh kesungguhan. Mereka telah melakukannya dengan penuh kesetiaan dan merasa bahwa semuanya ini adalah amanah. Tolonglah ya Tuhan bangsa negara kami. Tolonglah ya Tuhan pemerintah Indonesia, supaya boleh memerintah negara kami dengan penuh rasa takut kepada Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, keadilan yang semuanya mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan terhadap upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Kami tahu ini adalah penyakit yang mewabah di seluruh dunia. Saudara-saudara kami para nakes telah menjadi pahlawan-pahlawan garda depan
untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Kiranya kami seluruh masyarakat bangsa Indonesia, Engkau karuniakan sikap yang benar-benar sikap terpuji, mendukung program pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk GKJW gereja yang kami cintai. Kegiatan pelayanan baik di lingkup MC, MD maupun MA. Kiranya melalui pelayanan yang kami lakukan, warga GKJW merasa bahwa Yesus sendiri yang melayaninya. Kami doakan para pelayan di lingkup MC, MD, dan MA. Karuniakanlah mereka hikmat akal budi, kesetiaan dedikasi yang tinggi di dalam mengabdi, supaya warga jemaat benar-benar merasa terlayani oleh kehadiran para pelayan ini. Karuniakanlah kami juga kemampuan untuk terus bersedia berkarya bersinergi, membangun gereja kami, membangun negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk keluarga, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak. Banyak pergumulan keluarga yang terjadi, tetapi Engkau adalah menjadi kepala keluarga kami. Sehingga semua pergumulan yang ada kami sikapi dengan benar, sebagaimana Stefanus dan Yusuf menyikapinya. Kami berdoa bagi pekerjaan kami masing-masing yang adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami. Berikanlah kesempatan mereka untuk terus belajar, membekali diri, supaya hadir menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk warga yang sakit, warga yang isoman, warga yang terpapar COVID-19 dan harus diopname. Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka membutuhkan uluran tangan-Mu. Marilah Tuhan berkarya, sehingga mereka semua merasa Tuhan menjenguk, hadir, dan mengasihi mereka, sehingga ada semangat untuk sembuh. Berkatilah seluruh obat yang diminum, berkatilah semua perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit, sehingga semuanya menjadi sarana Allah menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Mereka pasti bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka terus untuk meyakini bahwa semua adalah karunia Tuhan, sehingga hidup mereka juga dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, Gereja Kristen Jawiwetan. Demikian juga negara dan bangsa kami, di bawah pimpinan dan tuntunan Allah, yang adalah penuh kasih, damai sejahtera, dan kuasa penyembuhan dari segala bentuk sakit penyakit yang ada di dalam keluarga kami, gereja kami, bangsa negara kami, dan kami pribadi lepas pribadi. Demikian Tuhan doa kami. Semuanya kami mohon di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita haturkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan bersyukur atas kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi negeri kita tercinta selama 76 tahun ini, dan ungkapan syukur ini akan kita wujudkan dengan kita mengumpulkan persembahan yang akan kita dasari terlebih dahulu dengan firman-Nya yang ditulis di dalam surat 1 Petrus yang kedua ayatnya yang kelima yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari PKJ nomor 148, bait yang pertama dan yang kedua, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kita akan serahkan Bapak, Ibu, dan Saudara persembahan ini kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ada begitu banyak berkat, baik jasmani dan rohani, yang sudah Engkau berikan bagi kami, bangsa Indonesia ini selama 76 tahun. Dan dengan berkat-berkat-Mu itu, kami menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Dan sukacita kami wujudkan dengan kami mengumpulkan persembahan sebagai bagian dari berkat yang juga sudah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkatinya, menyucikannya, dan menjadikannya sebagai bekal bagi kami untuk terus melayani, bukan hanya di dalam ruangan gereja, tetapi juga menjadi bekal bagi kami Tuhan, untuk bersaksi, melayani, bagi sama yang berada di luar gedung gereja. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu ini, terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri pada kita penyerahan semua keaturan berdiri. Kini undurlah dari ibadah saat ini, kita lanjutkan tugas tanggung jawab kita sehari-hari dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati kita. Jadilah warga negara yang baik, yang ikut mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Tetap jalani kehidupan dengan tenang, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yakinlah saudaraku, bahwa Tuhan Allah senantiasa menolong dan melindungi kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 415, bait yang pertama, Gembala yang baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.